Salam saudara, selamat pagi. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik buat kita semua sampai dengan saat ini. Mari sama-sama kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap detik yang kami jalani adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mau bersyukur kepadamu, kami juga mau mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menolong kami, jiwa kami disegarkan, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga mohon supaya segala apapun yang kami kerjakan di hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pagi hari ini di dalam Matius pasal yang kelima ayat 4. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa itu duka cita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, duka cita itu adalah kesedihan dan kesusahan hati. Jadi ini berkaitan dengan suasana hati. Penyebab utama dari duka cita itu adalah kehilangan sesuatu yang dimiliki atau tidak terpenuhinya harapan atau keinginan kita. Nah, lantas apakah pengertian duka cita tersebut ya dalam KBBI tadi itu sama dengan pengertian duka cita yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat ini? Bagian ini saudara adalah seri yang kedua dari perkataan Tuhan Yesus tentang berbahagialah. Kata berduka cita dalam bahasa Yunani yang digunakan di dalam Matius pasal 5 ini adalah pentountes. Sekali lagi pentountes, yang artinya adalah orang-orang yang sedang berduka dan bersedih hati secara mendalam. Sekali lagi, pentountes, berduka cita yang ada di dalam bacaan kita ini adalah orang-orang yang sedang berduka dan bersedih hati secara mendalam. Jadi ada nuansa berkabung di sini yang amat dalam karena ketidakberdayaan di dalam menghadapi kenyataan seperti misalnya perlakuan tidak adil dan juga ketidakbenaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh yang bisa kita dapatkan dari maksud ini. Maksud kata tadi, berduka cita itu. Misalnya ketika Maria melihat Tuhan Yesus disalib di sana, dia berduka cita, ada kepedihan yang sangat mendalam di sana. Atau ketika Yakub mendengar berita tentang anaknya Yusuf yang katanya dicabik-cabik atau sudah mati karena dimakan oleh binatang buas dan sebagainya. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang tersebut mengalami duka cita yang amat dalam karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dengan memperhatikan kata Yunaninya tadi, saudara, maka bisa kata pentountes tadi itu bisa dipahami dalam 3 pengertian. Yang pertama adalah yang disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang secara harfiah atau secara kasat mata adalah orang-orang yang remuk hatinya, mereka yang hancur hatinya, mereka yang tidak punya siapa-siapa, mereka yang tidak punya apa-apa untuk berpengharapan atau berpegang di sana. Dan kemudian arti yang kedua saudara adalah orang-orang yang disebut berbahagia di sini bisa berarti mereka yang bersedia ikut menanggung duka cita sesamanya. Mereka ikut menanggung beban penderitaan, mereka menangis dengan sesama mereka yang menangis. Dan kemudian saudara, arti yang ketiga yang kemudian diterima oleh banyak penafsir adalah berduka cita di sini itu dikaitkan dengan penyesalan yang dalam karena telah melakukan dosa dan pelanggaran. Kalimat Tuhan Yesus bisa ditulis ulang menjadi
Berbahagialah orang yang berduka cita atas dosa-dosa dan ketidaklayakan dirinya sendiri, karena ia akan dihiburkan. Ketika untuk pertama kali tampil dalam pelayanan, Yesus sudah menyerukan, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Seseorang, saudara, baru bisa mencapai pertobatan bila ia sungguh-sungguh menyadari dan meratapi keberdosaannya. Dengan kata lain, saudara, bila seseorang itu berduka cita atas dosa-dosanya, ia ada kemungkinan untuk bertobat. Karena selanjutnya, mereka yang berduka cita dengan penuh sesal karena telah melakukan dosa, itu akan melangkah untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Nah, bukankah saudara akan disebut berbahagia orang-orang yang berlaku demikian? Tuhan kiranya memberkati dan menolong kehidupan kita sekalian di hari ini. Amin.